warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan khaliqul insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahman. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Yang saya hormati, saya muliakan semua orang-orang yang beriman ini, wabil khusus para panitia penyelenggara kajian, wabil khusus para ketua atau anggota takmir Masjid Darussalam, semua saja yang ada di arena kajian ini, insya Allah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengapa? Kita semua sudah dijamin oleh Allah dengan ayatnya. Inna akramakum indallahi. Orangnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah rumus agar kita menjadi orang yang mulia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita menjadi orang yang muttaqin? Cara kita untuk menjadi orang yang muttaqin adalah mengikuti yang diperintah oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awamir harus ditegakkan. Nawahi harus disingkirkan. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia kedudukannya. Baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin. Amin. Hadirin hadirat, ingin menjadi orang yang mulia? Ingin? Mari kaji bersama-sama. Dalam rangka mencetak pribadi kita masing-masing menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para pengurus, para penyelenggara, ini semoga menjadi suatu ikhtiar yang kontinu dalam mengumpulkan umat menuju jihad fi sabilillah. Dengarkan Al-Quran dan kajian-kajian dalam rangka bersama-sama menjadi mujahidin fi sabilillah. Setuju? Temenan? Tema pada hari ini sangat sederhana. Ustadz Ishaq Abdul Aziz setelah diberi tugas untuk misi di kajian Purbalingga ini, apa ya kira-kira yang pas? Pikir-pikir kayaknya pemilihan pimpinan usah pada rampung. Pimpinan Muhammadiyah usah pada rampung. Apa sudah rampung? Wallahualam. Dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, Sabang,
dan nanti menjadi rantingnya dipilih para pejuang-pejuang untuk memuliakan agama Islam di bumi negara Republik Indonesia. Saya ambil tema perjuangan membela Islam. Islam harus dibela dengan cara yang tepat pada sasarannya. Pada kali ini tema kami adalah perjuangan. Di dalam bahasa Al-Quran, jihadun. Dari kata jahada yajhadu. Jahada menekuni, memelihara, membela. Jihadun adalah pembelaan, membela. Di sini kalimatnya babul jihad fi sabilillah. Bab jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus berjihad membela agama Allah? Nafsi-nafsi kita. Jiwa-jiwa kita wajib membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah bertahap, berbeda-beda. Ada jihad di bidang ilmu, ada jihad di bidang ekonomi, ada jihad di yang lain lagi, sehingga jihad ini macam-macam bentuknya sesuai keadaannya dan termasuk kemampuannya. Kita ambil saja jihad nafsi, jihad ala dewek. Yakin? Kepengin jihad bawa awake dewek? Harus. Karena Al-Quran bersabda, wajahidu fi sabilillah. Kalimat jahidu fi'lu amrin lil jam'i. Jahidu kowe kabeh padha berjuang. Fi sabilillah bela agamane Allah. Bi amwalikum manggo hartamu wa anfusikum lan kanggo awake. Awak di dalam awak banyak organ yang temandang. Ya utek, ya lesane, ya tangane, sikile, hartane. Ini adalah kita menghadapi jihad. Kapan kita menghadapi jihad? Setiap detik kita. Bukan karena Palestina saja yang dihancurkan kita harus jihad. Bukan. Tapi pribadi kita juga harus dijihadi. Keluarga kita harus dijihadi. Masyarakat kita harus dijihadi. Sesuai dengan sikon, situasi, dan kondisi. Mari cermati beberapa ayat ini dan insya Allah akhirnya nanti kami akan memberitahu pada Bapak, Ibu, Saudara semuanya tentang kepemimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai akhir adalah sebagai perangkat-perangkat jihad. Dan saya paparkan dia yang akhir bersebila itu adalah para pejuang Muhammadiyah dan pimpin Muhammadiyah dari pusat. Yang sudah tertera di situ ada 15 yang saya catat. Mungkin kalau keliru tahunnya mohon yang tahu dibetulkan. Kami awali mari pada kunci keberhasilan jihad. Lemari anggar anak isine baik kudu dikunci lan anggar dibuka kudu dibuka kuncinya. Kunci kita dalam meyakini perjuangan jihad fisabilillah yang pertama, kowe meyakini kebenaran Islam. Angger maring Islam ya ora yakin ya masa berjuang, Mak. Jenengan yakin Islam jadi agama kita? Inna dina mindalohil Islam. Ini harus diyakini bahwa din di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Islam harus dipelihara kebutuhannya sampai hari kiamat. Di kala kita masih hidup, kita pun berjuang menurut istitoahnya, kemampuannya. Yang pertama,
kunci keberhasilan jihad antara lain meyakini kebenaran Islam. Jadi anggar wong yakin Islam gue satu-satunya agama yang benar harus kita bela. Panjenengan pada apal. Inna dina indallahil Islam. Apa? Jajal bareng. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah masuk Islam dinamakan Muslim. Angger wong wadon muslimah, wong lanang Muslim. Kita insya Allah sudah Muslim-muslimah. Tinggal bagaimana gerak kita untuk memelihara Islam ini. Pada yang pertama, meyakini kebenaran Islam, kita harus yakin Islam adalah agama Allah yang harus kita laksanakan. Kita amalkan, kita perjuangkan. Bukan yang lain. Meski semua agama mengatakan kabeh agama itu benar. Panjangan sepidangan. Oh, gua apa-apa ayah kena kabeh agama ini benar. Pripun niku anggere ngomong kabeh agama benar. Setuju? Monggo agama yang paling benar bagi Allah hanyalah Islam. Jadi rika bisanya orang sing paling benar, sing benar menurut Allah adalah agama Islam. Di dalilnya inna dina indallahil Islam. Ini ayat itu dulu. Kalau sudah yakin, maka ayat-ayat akan kami berikan sesuai dengan urutan ini. Allah bersabda, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Artinya, Allah bersabda, yuriduna mereka. Mereka itu orang yang bukan Islam maksudnya. Yuridunya mereka menghendaki agar agama Allah itu disidem liyutfi'u dibusak nurawa agama Allah nggo apa bi afwahihim afwani afwa ku jamak asline famun bahasa wong sing kasar cangkem bahasa wong alus lesan siji anggar akeh afwahim dengan mulut-mulut mereka. Bagaimana menghancurkan Islam dengan mulut-mulut mereka? Ya itu keyakinan mereka. Sing bener agama kia terserah. Tapi kami bicara menunjukkan ayat Al-Quran mengatakan bahwa agama yang benar inda Allah hanyalah Islam. Harus diyakini. Dan semuanya Allah akan menyempurnakan apa Islam ini dengan cara-cara apapun. Meskipun karihal kafirun. Wong kafir pada wade. Bapak Ibu, periksane itu. Walau senajan kariha wade benci sengit sama al kafirun wong sing padha kafir. Ini sudah diberi bekal oleh Allah. Meskipun orang-orang kafir benci, tapi Allah senang. Walau karya kafirun, meskipun orang-orang kafir pada benci. Tanamkan pada kita bahwa kita akan disenangi Allah Subhanahu wa taala karena keislaman kita. Semoga kita masuk surga. Amin. Dalam membela agama Islam. Amin. Yang kedua, hanya untuk mencari ridho Allah. Perjuangan kita hanya untuk mencari ridho Allah. Mengapa? Karena hanya dengan ridho Allah lah
manusia masuk surga. Karena hanya dengan itu Allah akan membimbing umatnya ke jalan yang benar. Di sini disebutkan adalah hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi gerakan kita bismillah krono ridho Allah. Ayat menyebutkan qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mohon dicermati ini. Kalimat atau hurufnya. Walladzina, dan orang-orang banyak yang. Alali aslinya yang. Angger akeh alladzina wong-wong akeh sing. Jahadu, pada berjuang. Jahadu adalah jahada, yaitu jahadan. Jahadu wong sing pada berjuang wong akeh. Fina membela agama kami. Fina membela agama Islam. Kalau orang sudah bertekad membela agama Islam dan apa caranya dan apa kemampuannya, pasti di ayat itu lana dian tahum. Mau diperiksa nih para ahli pondok itu. Lam itu harfu taukid pasti. Nun detasjid harfu taukid pasti. Di ayat itu ada dua adat taukid yang kuat. Lana dian tahum. Pasti dan pasti kami akan membimbing mereka. Orang-orang berjihad itu. Kemana? Subulana. Caranya. Biayanya. Kemampuannya. Subul itu dari kata sabil. Sabilun dalan. Dalannya menuju surga. Dalannya jihad. Bagaimana? Termasuk Muhammadiyah berjihad dengan organisasinya. Subulnya itu. Subulana. Wa inna allaha wa inna. Bahwa dipisah. Inna sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau bapak-bapak hadir membaca Al-Quran dan ngerti huruf-hurufnya. Yakin. Inna sak teman-temannya. Bahasanya wong tunjuli orang ningnang mani. Ngerti ningnang? Orang ragu-ragu mani. Wa inna, dan sesungguhnya Allah lamangal muhsinin. Lam itu harfu taukid juga. Lam itu yang dibaca fathah, huruf penguat. Jadi terjadi pasti juga. Lamangal muhsinin pasti bareng-bareng karo wong sing berbuat ihsan. Di ayat ini ada inna dan la. Inna ya pasti, mesti banget. Lam di fathah tidak juga banget. Jadi wa inna Allah lan sak temen-temene Allah lanangan mesti bareng-bareng al muhsinin wong sing padha gawe bagus, yaitu bela agama Islam. Bapak Ibu semua hadirin ini sedang bela agama Islam dengan kajiannya, berjalan dengan kendaraannya, berbekal dengan uangnya, berpikir dengan otaknya, mengamalkan bersama-sama sesuai kemampuannya. Ini namanya muhsinin, wong sing padha ihsan gawe bagus. Bagus nganggo apa? Nganggo kendaraan Islam yang dicetak oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama al-muhsinin. Ini yang nomor 3-nya. Jadi trik-triknya itu setelah kita meyakini, kita mencari ridho Allah. Saya melihat dari perjalanan, wong pada ngaji akeh banget. Ana sing numpak cowak, ana sing nganggo sedan. Wah, kabeh agi mulai ridho Allah. Tersentuh dalam hati. Wah, ki bala-balane Allah. Bareng-bareng akan menuju maring Allah. Bapak-bapak, ibu harus gembira. Orang yang akan mencari kebaikan menuju ridha Allah itu pahalanya
Likuli khotwatin ngasrun. Emot-emot iki. Likuli khotwatin ngasrun. Setiap tindak ganjarannya 10. Jadi anggar wong sing perek umahe paling-paling 10 tindak ya 10 ping 10. Dari jauh itu enggak bisa ngitung jumlahnya. Tapi Al-Quran hadis menyebutkan pasti akan diberi pahala. Orang yang menuju kebaikan termasuk ngaji akan diberi pahala likuli khotwatin ngasrun. Maka dari itu berbahagia sekali para bapak ibu yang sergap ngaji dimanapun itu ada pahalanya likuli khotwatin ngasrun. Sepicak ganjarnya 10. Yang nomor 4. Dengan kemauan yang kuat untuk menyebarkan Islam. Kemauan dan juga kemampuan. Kita harus punya mau menyebarkan Islam. Mulane nuwun sewu endi ana daerah doko sing urung ana pengajiane monggo derintis pengajian. Derintis ulang ngaji. Anggarna wong sing urung teng ngaji Quran diceluk. Nenek ngaji karo aku pulang. Ini dalam rangka bersama-sama menjadi orang yang memberikan tuntunan agama Islam dengan kata-kata menyebarkan agama Islam. Kalau kita sudah punya perasaan ingin menyebarkan agama Islam kapanpun dimanapun sesuai kemampuannya, insya Allah surga di depannya. Para guru-guru TK, para guru-guru ngaji, sing nganggo jilid siji terus itulah lapangan surga yang pertama. Nih dokna bocah-bocah konten yang ngaji, ngerti alif cindek, alif Jawa, ngerti yang ditajid dan sebagainya. Jadi dokna inilah langkah pertama untuk kita menuju surga dengan kita semua menyebarkan Islam sebaik-baiknya. Mari kita cermati pada 4 ini. Wa qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala bersabda. Qala rasulu, ngendika rasul. Maksudnya rasul wadul. Matur mari Allah. Sause ngerti kahanane umat. Qala rasul, ngendika rasul. Maring sapa, mari Allah. Ya Rabb. Ya itu harfu nida. Ya itu huruf memanggil. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Mengadu kepada Allah. Rasulullah itu mengadu. Apa yang diadukan? Kahanane umatnya. Kahanane kaumnya. Inna qaumi. Sesungguh-sungguhnya kaumku. Kaum Nabi Muhammad. Ya dari ada dulu kaumnya sampai hari kiamat. Dirasake. Jadi Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Wadul Rasul mari Allah. Inna qaumi sesungguh-sungguhnya kaum-kaum itu ittakhadhu menjadikan padha ndadekake halal Quran ini mahjura ditinggalungan. Quran dihijroi, tu Quran ditinggalungan. Quran tidak mau mengaji orang kepada orang tidak mau mengajar Quran namanya mahjura. Prihatin. Maka diturunkan kepada para mubaligh. Para mubaligh harus berjuang prihatin. Anggar kanan kirinya tangganya sedulur pada urutnya yang ngaji. Berarti egen ninggal Quran. Supaya orang ninggal dewola ngaji. Dingin-dingin hurufnya Jawa cindiknya bener. Wis taya nggari terjemahane. Wis taya nggari isi sing kudu dilakoni. Tahapan mubaligh dalam rangka jihad fisabilillah di bidang ilmu. Begitulah caranya. Qalilun fa qalilun. Udah qalilan. Sedikit dikit. Kalau nyanyian Pandowa dulu nyanyiannya sedikit-dikit menjadi bukit. Saya ingat dulu
pandu hawe golengannya sedikit-sedikit menjadi bukit. Semua diajari alif, ba, dan seterusnya. Nanti panjang pendeknya dan sampai kepada isi yang terkandung dalam Al-Quran. Ini sudah ngendikane Rasul wadul mari Allah. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'an mahjura. Duh pangeran, duh Allah. Kaum mboten purun ngaji. Yo sapa sing kene sing ora gelem ngaji ngacung. Alhamdulillah ngaji kabeh. Alhamdulillah dadi wong ngaji kabeh. Ngene apa nggih? Ora ana wong Islam sing ora ngaji. Kur udah usuk ana sing ngajene sepetil, rong petil, sedepa dan seterusnya. Undang usuk sesuai kemampuannya. Tapi sudah dilaporkan oleh Rasulullah kepada Allah bahwa kaum-kaumnya kebanyakan ninggalakan Quran. Naudzubillah min dzalik. Ada orang tua tanya, Pak kepripun si kula nggih? Mun sepuh mboten teng maca Quran, kepripun si kula sekana mboten darani ninggalaken Quran. Ngaji maring kiai nek, ngaji mulbale. Wong tua maning magep mlebu maring luwang gelis. Senajan nembe ngaji ngerti alif lam mim dzalikal kitab wala raiba fih. Tapi cita-cita mantep seda insyaallah surga. Yakin? Surga itu menuju menjadi orang yang mengerti Quran menjadi surga. Ibu-ibu lagi, bapak lagi, saudara-saudara. Kenapa mubalek kudu duwe rasa sing prihatin angger ana wong sing ngerti ngaji, kowe kena sing penting mbok dhewek wis ngaji ya ora bener. Dhewek wis ngaji kudune bareng-bareng umate padha bisa ngaji. Jawabe, wong talakon ngaji ora gelem kok. Apa ya sing ora ngaji? Anak setitik akeh dikasih ngomong lho. Ngaku dhewek berarti kowe. Ya piye? Tak tidokna men serga. Bar bulan dia mengko kudu serga mengaji. Aja wedi kesel aja wonten yang poke mari ngene. Pak Kyai Dirman nyong dewe ngaji dah. Iya. Waktune kapan sebongbonge iki. Angger jenengan wis ngerti rumuse kaya nangis sama ngaji. Rumusnya niki. Otak-otak kotak. Rumusnya disit. Al-Qur'an isine 30 juz. Wis tau bukati 30 juz. Wis terusan surate apa surate? Sing ana gange bismillah ya. 114 surat. Rukuknya mesti tandang ain 500 sewidak sanga rukuke. Ayate catet kene ngono kowe. Ayate 6236 ayate. 6236 kalimate 74.437 huruf Quran yang ada di Quran itu ada 325.345. Angger bingung yang dudu disit. Di situ kalau mau korekan huruf disit, huruf Quran sing bismillah ate geduk alhamdulillah gue hurufnya yaitu 325.345. Catat Pak, Bu, Dek, Mas, Kang. Catat ya oli-oli. 325 huruf. Lah sing gue motivasi yang pada ganjarannya maca. Pahalanya membaca sedikitnya 1 huruf 10. Sedikitnya 1 huruf 10. Pengen ngono, Bu. Sing klaten ibune kanggo praktek iki. Sedikitnya pahalanya 1 huruf pada 10 pahala.
Ayo CKPR, ping na jajal, ping semono. Subhanallah, oke luar biasa. Pira ping 10 kue, tes oke nol maning. Jadi, angger maca Quran rampung, ganjarnya 3253 450. 3.253.450 pahala yang digondol orang yang membaca Al-Quran. Oh, kok ngaji temenan, Pak, kok bermulang, meneng baik. Ibune kok ngaji, bapake ora kok bermulang. Jadi keprimen sing salah sapa agama kok diulang bapaknya orang kober. Bapaknya arep mulang, ibune primen. Coba sekarang dengan ayat-ayat yang sudah ada itu sangcut tinali modo menggeledah Al-Quran. Dari hurufnya saya bacanya aja bingung salah mengumpan benar. Ramana orang gelem mulia, ngolat guru sing gelem mulia. Ini berjuang namanya. Jangan diadakan berjuang kayak perang, bukan. Perkara-karya yang nanti daerah ngerdain. Jingle memberikan. Perangkannya wajib dibela. Ning daerah siapa sing bela jajal. Anggar dan pacarkan sing bela siapa? Saya bingung boleh jawab ya. Kayak wong kanata bingung kanata orang kan apa orang pada teh ngaji Quran. Papi masih terima orang teh ngaji wis tua halap bu. Muka anggo ngaji alif bengkok ngerti singkat ngerti ke mati oli ganjaran dalam rangka perjalanan menuju surga gelem ngaji Quran meraih pahala setiap huruf 10. Angger wis maca Quran tamat jumlah pahala 3.253.450 pahala. Nyetok takon Bapak Ibu, kepengin pahala akeh apa orang kepengin? Kepengin? Cita-cita dulu. Nanti akan diberi jalan Allah Subhanahu wa taala. Wong sing cita-cita pasti diberi jalan Allah Subhanahu wa taala. Aja engkau mono muni nyong wis kok mana kulub sing egin ya salah maning. Wong wis tua malah nung sewu nggih cara wong sing kasar wis perpacule ora gelem ngaji. Ya ngertene sih teman-teman dhisik. Nambah alif lam bismillahirrahmanirrahim wis yakin arep ngaji Quran gurune anak waktune anak awak keset kok mati surga insyaallah. Namanya husnul khotimah. Kayane tempat sing ora gelem arep ngaji lian. Padahal orang yang ahli seperti kiai kita itu, wah, anggaran ngaji Quran setamatan itu kalau dijangkau sejus setengah jam itu baik. Sejus setengah jam. Nah, anggar sedina setengah jam baik singgo ngaji, di 30 dina rapung sekurang. Ngajung sing wis. Oh, kaya banget ngajung ya ngajung. Wis pada ngaji tapi urung tamat. Ngene apa nggih, Bu? Lah takoni nggih bayar sing boten. Ya penting. Ini perjuangan. Perjuangan boliane gelem. Perjuangan gon awakne dhewe ora gelem. Kira-kira keliru apa keliru? Kira-kira keliru apa benar? Ya juga. Bojoku mbok bener itu. Jadi ayo pada berjuang ngaji Quran meskipun asalnya ngerti alif bengkong pada deji aneh mengko nganti maring ngaji terjemahane. Seterusnya ini dihitung tadi mengko Ustadz Sudirman Ponidono mau ganjarnya pira. Di sini ada saja korek-korekan. Jadi ganjaran wong sing tamat maca Quran itu 3.253.450 pahala.
Nah, menawi badhe damel timing waktu kita bagi-bagi paling tidak ambilkan sehari sejus. Golek beras paling tidak sehari sejus. Jadi sebulan 30 jus rampung. Tapi anggar kepengen sering sedina 2 jus. Hitung waktu sejus mejane anggar diwasa paling setengah jam. Paling setengah jam anggar dewasa sedangkan sejam 2 jus, setengah jam sejus. Lah apa yang ada 24 jam dijoko setengah jam ora oli. Alasannya ibune ora kober kok. Kenapa sih ora kober? Lah dari lucu putune yang nyoge ngaji putune ngelendot. Bener. Ngelendote jane akeh jaluk dewu. Ora ki krupesi ora ngelendote akeh jaluk dewu. Bapak gari. Bapak ora gelem nang apa sih? Turbunane udut tak. Astagfirullah. Ora mulang udut bae. Arane gongdut jagong karo Amerika sing ngomong lho anu kok gongdut jago karo udut gredegi wong maneh astagfirullah. Kuwi wong luar negeri itu wong Purbalingga itu. Wis gredegi wong karo udut teka-teka ditagih hutang ora nyaur lah wis ubes kayak kemarin. Nah, karena apa? Mari kita upaya menekuni ngaji Quran dengan metode ini harus tertarik. Al-Quran harus kita kaji. Saya pernah memberi kepada anggota PWI Karangmojol. Saya ketua PWI Karangmojol. Saudaraku, siapa yang bulan Ramadan bisa menamatkan Al-Quran 4 kali akan sebelumnya. 4 kali tamat dalam 1 bulan Ramadan. Sebulannya akeh. Sebab dia itu wong sengajian paling-paling sejam, sejus, lah ya bisa baik. Seminggu tamat, seminggu tamat, seminggu tamat. Alhamdulillah ada rezeki tak beri hadiah. Ini hadiah. Siapa yang sudah sekian ini hadiahnya. Alhamdulillah. Begitu motivator harus begitu. Bapak-bapak pulang dari sini nanti jadi motivator berjuang bacaan Quran, namanya jihad fi sabilillah. Insyaallah nggih. Insyaallah nggih. Iya nggih orang alasan apa udan barat ya bisa nih rumah. Anggar orang lampu ya bisa nggak baterai dan sebagainya. Mari kita jangkau lagi yang nomor 5. Keteladanan dai. Nah, sekarang para dai harus menjadi teladan. Teladan kue contoh uswah. Tapi agar telat dan keri ya ora nilai. Telat dan keri analine orang udah telat dan wegah ya orang nilai. Teladan uswah contoh. Para pimpinan Muhammadiyah, para panjenengan dimanapun adanya, mari kita bercita-cita menjadi teladan hidup agar bersama-sama masuk surga. Namanya uswatun hasanah. Bismillah ya. Bubar sigana kepengen jadi contoh hidup di bidang Al-Quran. Ngumai orang sepi, ngumai pada deras, putune dicelupi, diperintai, dibiayai, kon ngaji TPK dan sebagainya. Dalam rangka berjuang fisabilillah lewat membaca Al-Quran insya Allah. Kemudian yang ini disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, teladan yang baik. Ya bagaimana metodenya? Metode agar kita bisa menyalakan Al-Quran bagaimana? Yang nomor 6, memiliki rasa penderitaan terhadap umat yang tidak tahu kebenarannya. Ini disebutkan memiliki rasa penderitaan terhadap umat yang tidak tahu kebenarannya. Prihatin wong sing urung ngerti bener.
Jadi kalau orang yang sudah tahu benar, mesti prihatin, oh kayak tidak nambah keblosong, kayak tidak nambah salah, kayak diulang supaya pinter. Ini harus punya begitu prihatinnya kita dalam rangka berjuang, bukan hanya untuk sendiri, tapi juga untuk orang lain. Allah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad, lam itu artinya pasti, qad itu pasti. Dari laqad itu terdiri dua huruf taukid, dua huruf kepastian. Laqad, jadi anggar cara wong desa ke yakti teman-teman. Yakti ne laqad, lam pada teman, yakti teman-teman laqad. Ja'akum datang padamu. Ja'akum teko maring kowe kabeh rasulun utusan iku para nabi. Min anfusikum dari jiwamu sendiri, maksudnya dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma antum. Rasanya adalah orang itu menderita apa yang kamu rasakan sengsara. Rasulullah melihat orang-orang yang tidak iman itu akan sengsara. Orang-orang tidak bisa ngaji Quran akan sengsara. Baik dunia maupun akhirat. Masih sengsara. Aduh melihat kayak ya, wis tua kok orang sholat, wis dia kok orang ngaji. Perasaan Rasul begitu. Karena apa? Rasul sayang kepada umatnya. Jadi penderitaan yang dirasakan oleh umat, Rasul merasa sayang. Begitu juga para pimpinan-pimpinan dari ranting sampai ke atas merasa sayang. Karena umat-umat orang lakoni agama Islam. Azizun alaikum. Harisun alaikum. Sangat bil mu'minina raufur rahim. Sangat-sangat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Ini perasaan ini menjadikan suatu pecut dakwah. Biar para muda ini bukan dakwah telaten aja bosen senaja nak bisa aja diomai tapi malah teneng sih surong dina urung klik kok boleh ngaji saya seru-seru karena hati para pebalik, para pejuang harus berjiwa longgar, sayang kepada yang diasuh, sayang kepada yang diatur, sayang kepada yang diberi pelajaran. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Intinya itu yang harus kita hadapi, menghadapi orang-orang yang belum Quranis. Diajari, dan inilah perjuangan yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Adapun perjuangan tahap yang lain bisa bertahap. Jadi perjuangan kita adalah menuntaskan kebutaan Al-Quran kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, dan masyarakat kita agar menjadi orang-orang yang Quranis. Pertama bisa membaca, kedua tahu artinya, ketiga bisa mengamalkan. Yang nomor 7, mari kita cermati yang nomor 7. Tidak pernah patah hati meskipun dicaci maki. Tukang dakwah pancen kudu longgar atine. Depa itu dialala yamen sing penting aku ngelatih itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak sing cengeng dume dialala mempakat ping 3 gak lagak ini kana betul dialala tok. Nah, ikin cengeng maning-maning ora cengeng. Contohlah Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan Islam dengan tangguh kesabaran dan dengan segala kebaikan. Metode apa-apa dicontohkan kepada kita untuk rahmatan lil alamin. Tidak pernah patah hati, aja bosan, aja mutung. Paling-paling hatine. Tapi ya mantep lah orang.
kesenajan anu wong gelem lula. Di daerah saya, mungkin daerah lain juga, anak sing takon dikasih orang ngaji kebaca tua ngaji izin, nah, aja izin, tidak pernah. Maaf saya cerita, saya pernah di Cilacap, ngendong kepada orang hebat. Dia menjadi kepala penerangan Kabupaten Cilacap. Kepada saya langsung, aku iri kalau kau. Wah pindah ngaji, pindah apa, nyuruh teh ngaji, teh apa. Aku iri. Saya terdak itu Pak. Temenan. Buat nanti kulo badan masak itu jadi yang sangat masak. Temenan. Aku bingung malah masak. Oh nggak mawon Pak. Bapak itu orang hebat. Caranya kata sini. Apakah gua nelayan gede potune dikumpulkan. Kau cepat kaji ikro apa? Nah, mungkin Bapak tumbas ikro 6 jilid. Jilid siji lor 4 menit 6 gitu nggih. 6 jilid. Tumbas ikro 6 jilid. Putune diceluk kon maca iki Bapak ke karo nyekel. Kowe gerete ngajine wong pinter. Oke ya, Sobi. Pokoknya Bapak ke manut mari omongnya. Mengko aku ngene paning wis pinter. Ya, tapi temenan dong. Tuku rok setel. Jilid siji nanti ketemu rok setel. Putune celuke kos jilid pira? Jilid siji ya baca ya. Ya baca kabeh. Kok jilid pira? Jilid itu ya dia jilid baca begitu saja. Kayak ini temenan ame S2. Ya tak lakone omong tak lakone. Kok mene aku insyaallah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Ya terus niku setengah tahun kula iki, Pak, pun saged maca Quran. Wis jan kula ngomongnya temenan ya. Wong bapak kemon temenan. Ngger bapak kemon temenan nggih mboten. Jawi, ya tes. Ya. Tes cilik-cilik Pak, insyaallah kehidupan Bapak. Karena meskipun tua belajar karo putune pinter akhirnya jadi bisa maca Quran. Dia sangat gembira. Aku alhamdulillah gara-gara komenan aku jadi bisa maca Quran. Itu seorang mubalik. Jadi kalau Anda jadi mubalik di wong tua aja keren-keren. Itu berhasil karena dia tidak merasa dijatuhkan tapi orang bangga jadi ustadz putune. Kejajal ini cerita nyata saya pernah ke sana. Nah di sini jangan patah meskipun dicaci maki. Ada ayat pada surat apa itu disebutkan Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong-wong sing padha mukmin. Orang mukmin itu diberi kehormatan, dipanggil. Cita, enggane jenengan dipanggil arti hadiah yang Pak Bupati seneng banget. Panggilan apa ya? Oh kayak hadiah. Allah memanggil kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu yang beriman. Man sapa bae yartadda minkum murtad saka kabeh ngandine saka kabeh. Tegese wis Islam dadi ora Islam itu murtad. Mayyar tadda minkum sapa bae sing murtad di antara kalian ngandine saka agama Islam fasaufa yatillahu. Allah bakal nekaaken umat maning di kaumin yuhibbum sing dicintai dening Allah. Angger kau pada murtad mongko Allah pengganti maring wong-wong sing ora murtad, wong sing gelem ngaji, wong sing gelem nglakoni agama Islam, fasawayatillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah arep nekake wong-wong sing dicintai oleh Allah. Panjenengan sing jadi orang yang dicintai Allah, insya Allah. Allah yuhibbukum. Amin. Allah yuhibbukum. Amin. Allah cinta kepada Anda semua. Amin. Di sini disebutkan wa yuhibbunahu. Mereka cinta mencintai. Jadi saling cinta, interaktif cinta itu wajib antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai, kita cinta kepada
Allah. Ini kuncinya. Kalau sudah cinta, diatur apa saja mau. Kon aja ngelakoni sesuatu, ya gelem. Kon ninggal maksudnya, kon ngelakoni sesuatu jamaah, ya gelem. Karena merasa dicintai oleh Allah. Sifatnya lagi azillatin al mu'minin. Ini sikap orang yang azillatin, merendahkan diri. Lemah lembut, halus, fleksibel, maring sepada mukmin. Tidak pandang pangkat, tidak pandang kedudukan, dan tidak pandang harta. Sama-sama mukmin harus saling mencintai. Nah, kalau hati kita belum saling mencintai, perlu dijihati. Diatur aku sekena kalau kayak aja wadi keprimen. Ini azillatin al mu'minin, angizatin kalau kafirin. Angizatin kalau kafirin. Merasa tinggi nilainya, merasa berani menghadapi orang yang kafir. Jadi orang-orang Islam harus merasa bangga kepada keislamannya, tapi harus merasa gagah menghadapi orang-orang kafir. Namanya adalah aizzatin alal kafir. Kepada sesama lemah lembut, tapi kepada kafirin harus merasa bangga, merasa tinggi. Bagaimana caranya? Bertahap. Ada kafir yang harus kita lulus saya. Fokus, oke, pakatnya, wis oke, janune sayang ke urung ya saya. Beda dengan orang-orang harbi, kafir harbi, orang kafir yang menyerang umat Islam. Wajib dibela dan kekuatannya. Karena Islam memang harus dibela. Tapi juga harus dipelihara. Kepada orang yang lemah lembut dipelihara. Agar menjadi orang yang ahli surga. Kepada orang yang melawan, kita pertahankan. Kalau bisa jangan sampai melawan. Tapi apabila perlu juga ada risalah dari Rasulullah melawan, namanya harbun, pertempuran. Ini adalah suatu dalil bahwa ya wala yakhafuna laumata laim, tidak takut caci makian orang yang mencaci maki. Depa itu yang ono wong gelem. Zalika fadlullah, itulah keutamaan Allah. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada orang yang kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Inilah dalil, nanti bisa dicerna, dipahami di Al-Quran. Suratnya adalah surat Maidah ayat 54. Perihal tidak pernah patah hati meskipun dicaci maki. Tapi akeh. Nah, wanggar mana kurga bayi tok, nun sewu, metode itu penting. Nyong domai mulang orang benar domai, ya nanti diteruskan lagi. Jadi bagaimana hal ini perlu nggon-ginon. Jadi poin-poin ini perlu nggon-ginon. Yang kedelapan, fleksibel. Sudah rampung ya, berarti dari 15 menit apa 14 menit. Fleksibel gue luwes. Luwes tegese halus tapi mengarah kepada yang benar. Tidak harus kebenaran harus dengan kekerasan, tidak. Tapi mungkin kebenaran bisa dengan lemah lembut. Luwes menurut sikonnya mereka yang diajak. Di sini disebutkan Allah bersabda, "Fabima rahmatin minallah limtalahu." Dengan rahmat dari Allah kamu bisa berbuat fleksibel. Jadi ibu-ibu sayang maring putu, ngomula, sayang maring tangga, bapak-bapak juga itu adalah rahmat dari Allah untuk berbuat lin, fleksibel, halus. Aja bayu kasar, jangan. Karena ini dah lapang pahala perjuangan. Saya gembira kepada para guru-guru TPQ, para ketua dakwah yang bisa memajukan anggota pengajiannya. Semula belum tahu oleh bengkong, sekarang sudah bisa ngaji dan malah sudah jadi pengganti pengajar. Alhamdulillah, ini adalah rahmat Allah yang diberikan. Apanya? Lintak lahum, kamu berbuat fleksibel. Jadi orang saben pelajaran harus keren, jangan. Justru fleksibel adalah suatu alat yang paling hebat. Contoh Rasulullah SAW ngajak sahabatnya dengan fleksibel, dengan apa saja yang sangat-sangat. Pada suatu pertempuran
pernah Rasulullah SAW itu kasar dengan Rasulullah. Tapi pada dasarnya orang yang berbuat kasar itu tertangkap. Kemudian dibiarkan. Pikirannya dia nak diwales. Kok nyatanya malah melihat bagaimana Rasulullah, bagaimana Rasulullah malah baik-baik. Itu jadinya menjadi baik hatinya karena baik diambil dengan baik. Ini fleksibel bagaimana sikonnya di daerah masing-masing. Allah bersabda lindal, walaupun tafadzon, jika kamu berbuat kasar, fadzon kaku jeku kasar lesar, ghalidul qalbi atine keras, lam faddu min pasti lari orang-orang dari kanan kiri. Maksudnya anggar metode keras, wonge pada bubar, sing ngaji pada langkah, bocah pada hilang. Sebab metode itu penting dalam rangka melemahkan kekerasan yang dulunya tidak mau, jadi mau. Jadi lemah. Ini lintalahu. Walaupun fadzon walidul qalbi, jika kamu itu sangat keras, lam fadhu min haulik, mesti bubar sekanan kirimu. Ini para pemegang masyarakat penting berbuat ini. Biar masyarakat atau para pemimpin, baik ranting, cabang, dan sebagainya, bersifat ini linta lahum. Kemudian sifat lain, fa'afunganhum, dimaafi yang gak salah. Dimaafi yang gak salah. Contohnya ada daerah sing urung waktu asar wis adan. Egen kurang setengah jam wis adan. Teko dek ome urung mangsane dan sebagainya. Jadi bocahe kapok ora gelem. Donge kok bener ya waktu tapi mengkomani ya. Niki salah urung waktune. Nah, jadi lintalah itu bagaimana caranya. Begitu juga guru ngaji dan sebagainya, termasuk dari tingkat atas itu flexibility, pancen harus ditanamkan. Di samping itu fastaghfirlahum, anggar salah ya jenjerong ngapura. Jadi para tokoh memintakan ampunan kepada bawahnya penting karena ada komentar wastaghfirlahum, mintalah ampun kepada mereka untuk mereka. Disinggung lagi wasawirhum fil amri, pada musyawarah. Ini metode organisasi itu begitu. Faidah ngazam tawakkal Allah, jika kamu sudah menetapkan suatu pilihan pasrah kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah akan serang kepada orang yang suka pasrah. Ini rupanya benar-benar dilaksanakan oleh Muhammadiyin. Dari pimpinan atas sampai bawah semuanya pakai metode lemah lembut, tapi musyawarah, juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan sampai saat ini para pimpinan-pimpinan dari tingkat daerah sampai ke bawah sampai ranting sudah selesai ya. Belum selesai, sampai cabang sudah selesai. Ini perlu dikomandokan kepada Muhammadiyah semuanya flexibility pada sing luwes aja kudu sing kudu aku aja sing penting gelem makan dhisik. Sing penting gelem rapal hubung. Ada sih seorang belum aktif, tapi karena senang rapnya kok dadi piye ya. Lah mboten manut bae. Wes nulis saja kapal kubur lidadene pinter. Itu kira-kira fleksibel. Ya, sekarang yang nomor 9. Masih kurang berapa menit? Mas, kurang berapa menit? Oh, 10 menit ya? Ya, masih. Satu nomor ini. Nomor 9, Pak. Saya sengaja yang ini taruh nomor akhir. Siap? Biar terpatri dalam hati. Para pejuang Muhammadiyah. Para berjakeh. Para pejuang Muhammadiyah. Nih. Para pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai dengan ranting adalah pejuang dakwah penyambung risalah Rasulullah Muhammad SAW. Benar? Nggih? Benar bagi pejuang dari Rasulullah. Siapa? Bismillah. Bismillah. Iya, harus samena wa atona. Perkara tayang urutan mengkodisit sing piting gelem
Angger gelem pangkal pinter tamu wegah pangkal bodoh. Ditunjuk ora gelem. Ah, wis moko ate apa-apa maning. Tapi layak bisa mampune Pak. Kula titik iya, tak bimbing. Ada tukang pembimbingnya, ada yang tukang mendakwai. Jadi angger dadi pimpinan ranting upamane. Senajan asale bodoh tapi jeger di ranting kok orang-orangnya gelem mengaji, gelem rembugan, perkara wong pinter, maring daerah, maring ahad bagian, ngene apa nggih? Nah, kebul dingin pinteran nomor loro. Apa nomor kiri? Nah, jadi pinter mengko disit tapi gelem dingin. Nah, ini pejuang itu begitu. Penyambung risalah Rasul Muhammad SAW. Berikut ini saya cantumkan para ketua PP Muhammadiyah sejak berdirinya Muhammadiyah di Indonesia. Maaf, saya tulis begini. Mungkin dari pimpinan daerah, mbok keseliru, benernya ya Mas. Mbok keseliru urutannya atau tahunnya. Dan titelnya itu saya enggak. Tapi karena saya di Muhammadiyah sejak kecil. Saya dulu dibimbing zamannya pimpinan daerah Bapak Kepas Mubni. Zamannya Pak Haji Prayitno dan semuanya tengok terus lah jalekin cilik. Sampai sekarang jadi kakine wong Muhammadiyah Purbalingga. Mengapa kaki umurnya 10 tahun? Akeh? Akeh? Tambah maning ya. Moga-moga tambah. Kini kenceng kok ke boleh ngomong wong. Kini kenceng. Kayak Pak Dirman ke murid nyong nih barongan nih gue. Tapi jadi tokoh hebat ya. Nurut tokoh-tokoh hebat. Nah, karena apa? Ini penting. Kita kaji. Mengorang rampung kaca maning. Satu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pak, ngerti Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ngerti? Siapa Jajal? Hah? Siapa ya? Yang kelalen. Nah, ini saya punya ya, punya catatan tentang keulamaan Muhammad Ahmad Dahlan itu. Saya diberi kiriman oleh entah siapa, tapi diberi kiriman tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ini nyatanya adalah keturunan Habib. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan Habib. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan Habib. Akan saya bacakan biar itu nanti bisa dicatat. Waktunya masih ada ke baca 2 menit maning. Fatimah Zahra Rasulullah Fatimah Zahra, Husain bin Ali, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali Zainal Abidin, Muhammad Najib, Ahmad Muhajir Ar-Rumi, kemudian Asadullah Ali Awal, Muhammad Saibus Salimah, Ali Asani, Ahmad Shah Jalal, Jalaluddin Al-Husaini, Maulana Hafid bin Ibrahim, Abror As-Salamah, kemudian lagi Sunan Prapen, Sunan Giri, Ki Ajeng Gribik, Jatinong, Jayanang Jurang Kapisan, Ding Jurang Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Muhammad Sulaiman, Kiai Abu Bakar, Kiai Ahmad Dahlan. Iya. Anak catatan aku dulu, waktu pernah darah itu nyatet ini keturunan Habib yang nomor 22 dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lahir dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra bojone Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib khalifah nomor berapa itu? Cari di situ lagi. Yang menunjukkan sampai di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, keturunan yang nomor 22 dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Kemutan? Catet, mbok kemutan moko nang takut. Oh, jane ya Pak ya. Jane nembe ngerti apa ngerti singgutnya? Bu, nembe ngerti? Untung ketemu karo nyong ge. Nembe ngerti. Nyong ge catetan akeh unik-unik akeh. Kapan-kapan nyong diundang dia gelem mengerjakan orang ngendek. Nah, kemudian lagi saya ceritakan lagi.
pendiri organisasi terbesar di dunia. Di dunia. Pendiri organisasi besar di dunia. Pendiri organisasi Muhammadiyah. Mengapa dibilang memang? Saya punya anak kuliah di Mesir. Saya tanya, ada juga organisasi Muhammadiyah di Mesir. Ada yang di Sudan, anak saya sekarang di mahkamah. Ada juga di sana Muhammadiyah. Jadi disimulake Muhammadiyah organisasi terbesar di Indonesia, tapi di luar negeri banyak cabang-cabangnya. Ngertos? Ngerti? Jatos. Iya, nggak kayu jati ya kayu jatos ya, bahasanya wong dulu, prak-prakan. Nah, ini adalah mari kita bersama-sama sempurna. Dari para pimpinan dari atas sampai bawah, mangga diwacani kemakin beliau. Kiai Badahlah, Ibrahim, Hisam, Mas Mansur, Bagus Hadi Kusumo, Mansur, Yunus Anis, Ahmad Badawi, Fakih Usman, Fahrudin, Azhar Basir, Amin Rais, Safi Marif, Din Samsudin, sekarang Hendar Nasir ya? Yang sekarang Hendar Nasir? Iya, itu adalah para pemimpin-pemimpin yang perlu kita contoh. Sedikit contoh yang akan saya berikan kepada Bapak dalam rangka kepingin pirang menit mani, yaitu Ahmad Dahlan. Nalikane usumulang aro aetal, wisuwe ora jelih-lih, ana sing protes. Sing protes santri dewek, kiai siapa? Sing protes iku mboten ndik ayo. Lho, kok pada dilakoni? Jajal aro eta lagi yo kebibit apa wis dilakoni siki pada mukat golek wong sing larat karo golek wong sing sugih ya monggo anggar wis ketemu wong sing sugih dicaloki wong sing larat mulai kowe terkenal dengan asbabul urutnya aro eta lagi yo kabibitin fandali kaladi ya dokul ya sing usul Kiai Suja matur maring Kiai Dahlan. Kamu Kiai dalam matur piye? Lho kula diulang aro ayatal pun dangu sanget mun apal mboten delik-delik sik kepripun. Guyu. Apa wis apal temenan? Sampun uduh siki kok ora tak ulang. Tapi ayo kok golek bocah-bocah yatim, bocah sing ora duwe, wong sing goleki daftari kok gawane. Sing sugih kon aweh, sing lat dhewe. Kue nembe dilaksanakan surat Ar-Rahman lagi yuka ribu fitih. Alhamdulillah ning purba tinggalke wis kaya kue. Wis nggih, ana panti asuhan, ana lembaga zakat dan sebagainya. Saya pesan, ya kakeknya pesan ya, para pimpinan Muhammadiyah dari daerah sampai ke rantainya, semoga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghargai ilmu, menekuni Al-Quran. Jangan lupa sedikitnya sehari harus 1 juz deres. Sedikitnya sehari harus 1 juz deres. Biar itu nanti menjadi rahmat. Sebenarnya deres sejuz kue kurus setengah jam. Sedengan. Anggar agak deres terus akeh. Tapi bok targetnya kakean sedikitnya dekober-koberakan sehari 1 juz 30 dina 30 juz bisa saged turun alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍallahu khulafa'ir rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik ala sabra wa ala muslimin. Allahumma barik ala sabra wa ala aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Kepada para pengurus penyelenggara pengajian saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya dan berharap semoga kita bermuhammadiyah khususnya berislam pada umumnya menjadi orang yang suka jihad fi sabilillah dengan metode apapun, dengan cara apapun, dan kemampuan apapun, namanya jihad ini luas, tapi yang meluruhkan agama Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis semuanya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada YouTuber saya ucapkan terima kasih. Ya. Kayak yang dagang mesin teke, mesin teke kayak yang dagang apa betul? Kan dagang. Mesin teke kayak yang dagang apa? Oh, nggih. Malah usah ngetik ya. Turun. Sehat-sehat. Sugeng Mbak. Alhamdulillah. Sehat lah.